Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di SD Negeri Purwasana 1 dalam rangka acara presentasi tugas diseminasi modul 1.4 budaya positif guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita semua tetap menjadi hambanya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya, kemudian yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan ke Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, kepada beliau Bapak Sanidun Surur, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in adzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna 'adzabi syadid. Al-ayat sudah hormati karena ta'udhu. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati guru penggerak angkatan 9, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Purwasana Korwil Campung Belan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini, di gedung SD Negeri 1 Purwasana, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11, beliau Bapak Agus Setiabudi Sarjana Pendidikan. Atas limpahan karunia perlu sangat kita syukuri, sehingga kita semua sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang juga masuk dalam P5, yaitu yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi luhur, yang harus kita terapkan sebagai insan muslim yang akan meningkatkan ketakwaan tersebut, dan juga kita tetapkan iman dan Islamnya. Allahumma amin.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semua kita nantikan syafaat atau pertolongan mulai di dunia, lebih-lebih kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan dengan kita semua menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya, kita semua akan berhak mendapatkan syafaatnya, ya, terutama di yaumul akhir atau di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak yang kami hormati dan juga calon guru penggerak atas 11 yang saya muliakan, kami mewakili bapak kepala sekolah yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan di Korwil Cam Munggelan, sehingga tidak bisa menghadiri acara destinasi untuk beliau, Bapak Agus Setiabudi. Oleh karena itu mohon maaf. Calon guru penggerak dan guru penggerak yang kami hormati, sesuai dengan Menristek Dikti tentang guru penggerak, merupakan sebagai kegiatan setiap guru untuk bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ranah tersebut, karena guru penggerak menjadi pendorong sebagai pendobrak akan adanya pendidikan yang selama ini mungkin masih kurang mampu berdaya saing dengan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh negara lain. Para ibu bapak yang kami hormati, pendidikan di Indonesia memang masih sangat terbelakang atau masih kurang, ya, daripada pendidikan di negara-negara yang lain. Guru penggerak mempunyai peranan penting karena dengan adanya guru penggerak, sehingga pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran yang notabene adalah menyenangkan, menggembirakan, ya, bagi peserta didik dan juga pada rekan sejawat yang lain. Dengan adanya guru penggerak, maka diharapkan, ya, di SD Negeri 1 Purasana ini akan lebih meningkat daripada prestasinya, maupun istilahnya mempunyai daya saing yang positif dengan SD lain, terutama, ya, khususnya di Korwil Kecamatan Munggelan. Para ibu bapak yang hormati, kami atas nama Kepala SD 1 Purasana memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada calon guru penggerak angkatan 11 dan juga sangat mengapresiasi daripada guru penggerak yang sudah lolos, ya, angkatan yang ke-9. Dan mudah-mudahan ini Pak Agus Setiabudi dengan kegiatan ini maka akan lebih terstruktur lagi, lebih baik lagi, sehingga akan lolos untuk angkatan yang ke-11 ini dan mendapatkan sertifikat atau pengakuan dari Menristek Dikti, terutama atau mungkin dari LPIP. Manfaat daripada adanya guru penggerak diantaranya adalah guru penggerak dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan berbagai insan pendidikan yang lain, dengan guru-guru yang lain,
Kegiatannya dengan melakukan lokakarya suatu kegiatan, ya. Dan juga sebagai guru penggerak menjadi pembimbing, ya. Yang mendapatkan bimbingan kurang lebih selama 9 bulan ya, betul ya, 9 bulan ya, 9 bulan. Yang mana pada kegiatan ini seorang calon guru penggerak ya mendapatkan bimbingan dari para pembimbing. Itu selama 9 bulan tersebut mereka akan mendapatkan atau menambahkan wawasan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, dari hasil itu nanti bisa diadakan dengan melalui kegiatan loka karya. Yang kedua yaitu meningkatkan kegiatan kepemimpinan dalam pembelajaran, ya, pada peserta didik khususnya dan juga pada guru sejawat, guru yang ada di sekolah tersebut diantaranya. Dan secara spesifik pada SD tersebut, namun demikian secara umum itu pada guru-guru yang lain. Dengan demikian adanya kegiatan ya, guru penggerak diharapkan tadi yaitu muaranya adalah meningkatkan kompetensi pada dirinya dan juga untuk menggali kemampuan-kemampuan yang pada peserta didik dan bisa diimplementasikan, diterapkan pada sekolah. Yang berikutnya adalah mempunyai pengalaman belajar secara secara luas, secara secara umum, ya. Di antaranya bisa mendapatkan pengalaman belajar yang diikuti secara baik secara individual, mungkin secara daring, secara kelompok, ya, yang terstruktur. Yang berikutnya adalah guru penggerak mendapatkan pengalaman belajar dengan guru yang lain dengan lokasi yang lain, karena tadi di depan disampaikan bahwa ya dalam pembelajaran ini pembimbingan tidak hanya oleh pembimbing yang hadir, tapi juga melalui kegiatan secara online, secara webinar, ya, secara Zoom, ya. Sehingga dapat mempunyai relasi hubungan yang lebih luas dengan guru-guru yang lain yang tidak hanya pada satu daerah. Karena bisa juga mempunyai teman yang tadinya hanya di sekup hanya Kabupaten Banjarnegara, namun demikian bisa mempunyai rekan yang di luar provinsi, ya, di luar Banjarnegara, di luar kabupaten, dan juga bisa di luar provinsi. Yang berikutnya selanjutnya adalah pengalaman mendapatkan monitoring dari baik dari itu para bimbingnya, dari pengawas, ya, dan juga dari atasan selanjutnya, ya. Sehingga dapat menambah wawasan dalam pendidikan yang akhirnya bisa menyampaikan, bisa mengimplementasikan, menerapkan di sekolah kita yang menggembirakan, menarik, efektif, inovatif, dan sebenarnya punya daya saing bagi rekan-rekan guru sejawat ataupun pada peserta didik. Yang muaranya tadi sampaikan bahwa muaranya adalah bisa mempunyai daya saing positif,
ya, meningkatkan keimanan, ya, ketakwaan pada Tuhan yang Esa Allah SWT, yang punya kreativitas dan yang lainnya. Yang kami berharap pada saudara-saudara kami berharap kepada rekan-rekan yang semua pada masih muda-muda untuk bisa mengikuti langkah-langkah dari Pak Agus sebagai untuk mengikuti guru penggerak, karena dengan demikian akan menambahkan wawasan yang pasti insya Allah akan mendapatkan imbalan. Ya, yang pertama jelas ilmu, yang berikutnya tambah rezeki ya. Itu, ya. Dan yang pasti tambah wawasan, tambah rezeki, tambah saudara, karena dengan silaturahmi walaupun mungkin secara tidak langsung ya, karena bisa mempunyai komunikasi dengan secara Zoom, berarti di lain daerah yang mungkin kita tidak pernah kenal. Dengan adanya CGP, dengan adanya guru penggerak, jadi bisa mengenal yang lain, saya kita mengenal dunia luar. Itu harapan kami ya, di samping dari Pak Agus sendiri ya, keharapan dari SD Negeri 1 Wasana, kami selaku mewakili Kepala SD Negeri 1 Wasana, harapan kami bagus bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar, tidak ada hambatan dalam suatu apa, dan kita support ya, supaya bisa menjalankannya, lulus, mendapatkan sertifikat, dan bisa menularkan atau mengimplementasikan kepada kita semuanya di SD Negeri 1 Wasana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wasana. Semoga Pak Agus tambah semangat ya, bisa menularkan ilmunya ke teman-temannya dan menginspirasi teman-temannya yang belum CGP untuk segera menyusul. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Setiabudi SPDSD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sangat berbahagia dan sangat saya hormati juga, terima kasih sudah memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Langsung saja ke Ibu, biar waktunya tidak terlalu lama. Diseminasi budaya positif. Mungkin di dalam pemikiran Bapak Ibu sudah terbayang, apa sih itu budaya positif? Mesti sedikit ada bayangan, apa itu budaya positif? Ada bayangan? Ya, budaya yang baik-baik, budaya baik, kebiasaan baik. Nah, budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, berarti budaya positif itu semua kebiasaan yang baik, perilaku, tutur kata yang ada di sekolah dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Berarti tidak cuma dari Bapak Ibu guru, tidak cuma dari siswa, tapi seluruh warga sekolah. Nah, warga di sekolah di sini adalah ada kepala sekolah, ada rekan-rekan guru, ada siswa, dan ada juga komite, dan juga ada tenaga pendidikan, dan juga ada wali murid. Nah, itu termasuk warga sekolah. Konsep isi dalam modul 1.4 adalah yang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, latar belakang dari budaya positif adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak. Seorang guru diibaratkan seperti seorang petani, sekolah sebagai lahan, tanah, dan murid sebagai benihnya. Petani harus bisa menuntun tumbuhnya benih dengan menyiram, memberi pupuk, dan memastikan tumbuhan tersebut tidak terkena hama agar tetap tumbuh subur. Dan diperankan dengan maksimal, yaitu ada lingkungan positif, kebiasaan baik, karakter baik, budaya positif. Berarti kita itu sebagai pendidik adalah diibaratkan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, tentunya kita tahu bahwa seorang petani itu tidak bisa memaksakan bahwa jagung itu harus menjadi padi, kelapa tidak bisa berubah menjadi pepaya. Itu sudah namanya kodrat alam. Nah, begitu juga dengan anak. Anak itu sebenarnya itu sudah memiliki kodrat alam yang ada di dalam anak tersebut. Kita itu tidak bisa memaksakan anak untuk seperti keinginan kita. Kita harus memaksakan anak, kamu harus bisa ini. Itu tidak bisa, karena anak itu sudah memiliki kodrat alam tersendiri. Nah, meskipun ada kodrat alam, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita itu juga hidup di dalam kodrat zaman. Karena zaman mulai terus semakin ke depan itu semakin berubah. Dari zaman dulu, sekarang, masa yang datang itu terus berubah. Apalagi dengan zaman sekarang yang apa-apa dengan teknologi yang sudah semakin canggih. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Ini ada kegiatan. Dicoba. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba, dengan semuanya mengepalkan tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Digegem, hisneng jeroke sana barang seseorang lagi kutik-kutik. Sangat berharga. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya
untuk kehidupan Anda. Pokoknya itu rahasia Anda, penting banget buat Anda. Siapapun tidak boleh mengetahui. Nah, tugas rekan-rekan itu mencoba segera dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, rekan Anda itu dari yang sebelah itu mencoba untuk membuka. Jadi coba Pak Yoyo dengan Pak Amin dicoba membuka punya Pak Yoyo. Tapi Pak Amin itu Pak Yoyo harus sekuat tenaga itu tidak boleh dibuka. Coba bagaimana caranya? Menurut itu bahwa yang dipegang oleh Pak Yoyo itu sesuatu yang sangat berharga. Coba dipraktekkan coba. Pak Amin membuka kepalanya Pak Yoyo dibuka. Sekuatan bagaimana caranya? Nah, begitu kuatnya ya, begitu kuatnya Pak Amin membuka. Tapi Pak Yoyo juga punya keyakinan tidak boleh. Ini tidak boleh. Pak Amin siapapun tidak boleh mengetahuinya. Ini adalah barang punya saya. Ini paling berharga punya saya. Tidak boleh semua, siapapun tidak boleh. Nah, memahami dengan seperti itu, dan kita kan punya keyakinan bahwa ini loh barang saya harus saya jaga. Nah, setelah ada yang membuka, apakah Pak Yoyo akan membuka begitu barangnya diserahkan? Otomatis tidak harus mesti dipertahankan. Kenapa? Ini barang saya, ini berharga, sangat berharga buat saya. Nah, berarti tidak mudah karena itu barang kita yang harus dijaga. Itu tidak mudah orang lain untuk mengetahui. Kita harus menjaganya sebagaimanapun dengan keadaan apapun. Nah, mengapa demikian harus dijaga? Karena apa? Itu sesuatu yang sangat mungkin rahasia. Oh, bagi kami aja ini sangat rahasia, hanya saya yang boleh tahu rahasia saya. Hanya ini pokoknya tidak bisa, ini hanya punya saya. Itu sebagai suatu contoh ya, bahwa itu adalah apa yang berharga buat kita, apa yang buat kita itu sangat penting, otomatis akan kita jaga sebagaimanapun caranya, sekuat tenaga, sekuat daya upaya kita pokoknya dijaga. Apapun tantangannya, biarpun itu ada ancaman, biarpun itu ada istilah ada badai, ada hujan, pokoknya itu harus kita jaga. Dr. William Grace dalam contoh teori yang kemudian hari ini berkembang dinamakan Cook teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut Dr. William. Ada 4 teori dari Dr. William. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena kesadaran diri tanpa ada paksaan dari pihak luar. Yang kedua, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dalam dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dinamakan menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa disiplin itu sebagai hukuman, padahal itu tidak. Itu karena disiplin itu sesuatu yang harus ditaati.
bukan sebagai hukuman. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dan dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Ya, berarti disiplin positif itu adalah kita mendekatkan diri kita mendekatkan pada anak dengan tidak memberi hukuman dan juga tidak memberi hadiah. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi yang mereka inginkan. Berarti kita menanamkan budaya positif pada anak supaya anak itu lebih percaya diri, termotivasi, terpercaya diri untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain, bukan karena dipaksa oleh bapak ibu guru, bukan karena saya harus seperti ini karena disuruh bapak ibu guru, saya harus berbuat ini, saya harus menjadi ini, itu tidak seperti itu. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ada kontrol diri sini. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Berarti seorang yang memiliki disiplin, dia itu akan memiliki rasa tanggung jawab penuh, karena dia itu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glass pada teori kontrol 1984 dengan mengatakan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang digunakan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu tentang profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini berarti yang namanya motivasi eksternal, ya, motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini kalau yang kedua ini kita itu hanya mengharapkan imbalan. Oh, saya akan mengerjakan ini, nanti saya dapat hadiah dari bapak ibu guru. Besok mulai saya harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan semuanya harus benar supaya saya nanti dapat hadiah. Yang ketiga, motivasi internal.
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, dari 3 teori motivasi ini, menurut Bapak Ibu ini yang paling baik itu yang nomor berapa? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Kenapa? Ini adalah mencakup dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menanamkan pada anak supaya anak memiliki motivasi seperti ini, motivasi internal dengan tidak ada tujuan saya nanti dapat saya tidak mengerjakan tugas nanti saya dapat hukuman, saya mengerjakan tugas nanti saya dapat hadiah. Tapi kita harus bisa menanamkan bahwa itu motivasi diri mereka sendiri, bahwa untuk mengerjakan sesuatu itu tidak harus nanti mengharapkan suatu imbalan dan juga tidak harus takut nanti dapat hukuman. Yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Pengertian dari hukuman dan penghargaan. Penghargaan merupakan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dapat dari pemberian penghargaan dari Alif Kon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hukuman dan penghargaan itu nanti berpengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan atau menghukum. Penghargaan mengurangi ketetapan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul ya. Dengan contoh seperti ini, anak terlambat, tidak begitu masuk, ada Bapak Ibu sendiri langsung dimarahi. Kenapa kamu baru berangkat jam segini baru berangkat? Kenapa? Anak itu langsung dimarahi. Nah, dengan seperti itu, pasti dari anak itu akan tertanam sesuatu yang saya sudah pernah dimarahi Bapak Ibu, saya sudah pernah dibentak-bentak oleh Pak Ibu. Karena jamnya olahraga tidak pakai kaos. Nah, ini dimarahi Pak Ibu. Ini kamu kenapa nggak pakai kaos? Padahal ini kamu tahu jam ini adalah hari ini jamnya olahraga. Jika anak itu diberi hukuman, dia kamu lari lapangan 10 kali. Ini kalau di sini lapangannya kecil, ya kalau di lapangan 5 kali, nanti anak malah mesti dia terpikir saya harus lari seperti ini. Nah, kedepannya mungkin anak akan tidak akan mengulangi, tapi dia pasti dengan rasa bukan karena dari diri sendiri, tapi karena dia takut dihukum. Karena dia takut dihukum, nanti saya tidak pakai kaos, nanti suruh lari lapangan. Saya telat, nanti dihukum lagi. Nah, itu karena berarti bukan dari diri anak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya hukuman seperti itu, Pak Iyo. Ada anak salah, kamu lari, kamu push up. Itu kan tidak terencana, tidak tertulis, tidak direncanakan. Itu spontan dari ide dari Bapak Ibu. Dah, karena kamu salah, kamu bersihkan WC, kamu nyapu, kamu bikin ke kelas. Kalau konsekuensi itu sudah tercatat, terencana atau sudah disepakati, itu biasanya ya. Terus hukuman anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Hukuman bersifat satu arah
dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Itu hukuman. Kalau konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima oleh bila melanggar peraturan. Contohnya kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu harus dari ini tugasnya ditambah. Tapi sudah ada kesepakatan dulu, sudah direncanakan di dalam sekolah, sudah tertulis, jadi tidak spontan. Kalau hukuman kan spontan, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu sekarang keluar, atau kamu berdiri di depan pintu, berdiri di kelas dengan mengangkat kaki selama pelajaran 40 nanti baru boleh keluar. Itu namanya hukuman. Hukuman berupa fisik maupun psikis murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu suatu hukuman. Jadi murid itu akan merasa tersakiti. Nah, apalagi anak yang tidak mengerjakan tugas suruh berdiri di depan kelas, otomatis dia akan merasa malu, dia akan minder, dia akan merasa biarpun dia itu anaknya itu istilahnya kendel, tapi kalau dia suruh di depan otomatis dia akan drop, dia mesti akan merasa malu dengan teman-teman yang ada. Kalau konsekuensi adalah murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Meskipun dia tidak nyaman, tapi dia hanya sementara. Tapi kalau hukuman kan dia akan terekam selama-lamanya. Dia itu akan di dalam memorinya itu akan terekam. Dia tidak itu memorinya itu tidak akan hilang dengan hukuman tersebut. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini adalah tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini menurut Bapak Ibu semua ini adalah suatu hukuman atau suatu konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu guru semua ini suatu hukuman atau konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi? Apa sih? Ingat, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang spontan, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang sudah tercatat, sudah direncanakan. Simak dulu ya Bapak Ibu, jawabannya simak dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu diambil dari pas zaman corona. Terus yang selanjutnya menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kuncinya adalah kalau hukuman itu spontan, kalau konsekuensi itu sudah tercatat. Hukuman Nah, terus yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini suatu
Yang pertama, mencatat seluruh kali ini adalah sebagai hukuman karena ini spontan. Di dalam kelas itu tidak tercatat jika tidak menulis tidak saya terlambat akan menulis kalimat, saya akan tidak terlambat lagi 100 kali, itu tidak tercatat ya? Itu tidak tercatat. Itu berarti suatu hukuman. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi bukan merusak hubungan. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Tapi restitusi itu ditawarkan bukan dipaksakan. Yang keempat, restitusi merupakan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu cenderung mengoreksi diri sendiri, bukan mengoreksi dari kesalahan itu, tapi dari apa sih yang sudah dilakukan, apakah itu benar atau salah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti kita itu mencari sebenarnya kamu terlambat itu karena apa? Kita cari dulu, jangan langsung diberi hukuman. Udah kamu langsung tidak tahu, tidak mau mendengar alasan dari siswa tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke, berarti ini cara yang baik untuk mencari tahu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Restitusi fokus pada karakter bukan dari tindakan. Jadi kita itu restitusi itu fokus pada karakter itu bukan dari tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, tapi kita itu solusinya apa? Karena contohnya anak tidak mengerjakan tugas, itu solusinya apa? Restitusi merupakan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biarpun anak itu sudah berbuat salah, kita itu mencari tahu kesalahannya, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, kita mengembalikan pada kelompoknya, kita tidak harus langsung menghukum. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu apa ini? Tanya. Mengapa peraturan saja? Tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas? Berarti itu ada kesepakatan bersama antara pendidik dan peserta didik. Tapi kalau peraturan mungkin bisa hanya sebelah pengajar dari pendidik. Oke, terima kasih. Ya kalau namanya peraturan itu sudah baku ya, yang buat itu sebelah pihak yang membuat. Peraturan itu dibuat untuk sebelah pihak yang membuat.
Tapi kalau keyakinan, kita itu membuatnya bersama-sama. Kita memberikan apa sih yang kita yakini di dalam kelas ini, apa sih yang kita yakini di dalam proses belajar ini. Nah, contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai berkendaraan roda 2? Ini suatu peraturan ataukah suatu keyakinan menurut Bapak? Menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Apakah yakin cuma peraturan? Kalau menurut saya ini adalah suatu keyakinan dan kesadaran diri. Kenapa? Helm itu adalah posisinya itu adalah fungsinya adalah melindungi diri kita sendiri, keselamatan kita, bukan melindungi dari bapak polisi. Apa? Jika kita tidak menggunakan helm, kita jatuh, kepala kita bocor, itu kan otomatis kita tidak melindungi diri sendiri. Tapi kalau kita menggunakan helm, yang pecah otomatis helmnya dulu. Ada kita melindungi diri kita sendiri. Berarti kita meyakini bukan ngomong juga nanti. Berarti biarpun ada atau tidak ada Pak Polisi, harusnya kita itu menggunakan, jika mengendarai kendaraan motor harus menggunakan helm, bukan karena terpaksa. Apa karena terpaksa jadi membuat keyakinan saya nanti kalau tidak pakai helm ditangkap Pak Polisi. Tapi sebenarnya itu adalah keyakinan pada diri kita sendiri untuk melindungi diri. Oke. Sama saja kita kena tilang. Berarti kan kalau kita pakai helm, kita juga melindungi diri sendiri biar kita tidak ditilang. Oke, seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi ini intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan. Terus yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan hasil curah pendapat. Kita mencatat dari semua siswa atau kelompok di kelas itu memberikan curahan. Saya pengennya seperti ini, saya pengen seperti ini. Nah, itu semuanya dicatat. Yang ketiga, keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimat kelas itu berbentuk kalimat positif. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas. Berarti setelah dicatat semuanya, tidak semuanya harus dipakai, tapi ditinjau ulang. Semua warga kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, setelah berarti semuanya itu dicatat, terus diyakini dulu mana yang mau dipakai. Semua warga kelas itu harus menandatangani. Setelah tandatangani dipasang di dinding kelas dan mudah dilihat. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah suatu keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah kalau selalu
kembali kampung ke tempatnya adalah itu adalah suatu tanggung jawab. Berarti kita menanamkan suatu tanggung jawab kepada peserta didik. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Berarti itulah keyakinan kerasnya adalah apa? Menghormati orang lain. Jadi kita jangan mengganggu orang lain dengan cara menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, ini adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, ini biasanya yang jadi tantangan bagi kita juga, jadi tantangan komitmen. Apakah benar-benar ini sudah menjadi komitmen kita sebagai pendidik di sekolah ini dengan datang 15 menit sebelum belajar atau 15 menit sebelum lonceng dinyalakan pada siker atau siap kerja. Tapi ini komitmen bukan karena ada absen, bukan karena ada absen online, tapi komitmen pada kita. Nah, bukan karena bukan karena terpaksa, bukan karena terpaksa. Sebelum ada yang namanya siap kerja, sebelum yang namanya ada absen online, kita sudah pernah bersumpah akan menaati peraturan yang ada. Berarti itu harus yang dinamakan kesadaran diri. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinan kekerasan adalah selamatan dan menghormati orang lain. Ya kita apa? Murid melakukan kekerasan otomatis kan membahayakan keselamatan orang lain ya, dan juga tidak menghormati orang lain. Terus yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Narkoba itu merusak kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain atau bersabar. Sebenarnya masuk perilaku budaya masuk kelas itu dibudayakan untuk bergantian atau pas waktu pulang juga bergantian. Gunakan masker, itu adalah untuk kesehatan atau keselamatan diri kita sendiri. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan. Atau lari-lari dibiarkan malah nanti jatuh, itu malah merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Benar apa enggak kalau itu? Jadi kita itu harus bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa berterima dimanapun itu. Biarpun itu di rumah, biarpun itu di tempat kerja, biarpun itu di lingkungan masa peraga, kita itu membutuhkan kasih sayang. Bayangkan jika kita masuk dalam suatu lingkungan kerja, kita itu tidak dianggap oleh rekan kita itu merasa tidak diterima, otomatis biarpun kita memiliki keyakinan yang besar, tapi karena kita tidak diterima, otomatis lama-lama dia pun akan kebutuhan untuk kebebasan. Kita perlu bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya, karena kita ada keyakinan. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan agar
akan kesenangan. Berarti kita butuh senang. Manusia itu butuh kesenangan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kita itu butuh kesenangan. Apa yang kita dapatkan itu untuk kesenangan. Kebutuhan akan penguasaan. Berarti kita itu juga butuh penguasaan itu adalah sebagai dasar dari kebutuhan dasar manusia. Kita perlu diakui ini ya, diakui bukan sebagai penguasa, tapi kita diakui di dalam masyarakat atau di lingkungan khusus. Ini ada contoh kasus Pak Darmawan. Pak Darmawan sebagai guru wali kelas 6 di SD Harapan Bangsa sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya. Fakih beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Fakih yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Darmawan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Fakih melakukan hal tersebut itu karena apa? Kebutuhan bertahan hidup? Bisa? Lapar? Anda yang lapar, orang tuanya dengan membawakannya bekal makan siang? Bisa? Bisa seperti itu. Kebutuhan kasih sayang dan rasa tidak diterima? Bisa juga deh, karena dia merasa sangat senang namanya jadi perhatikan dia. Dia itu ingin diperhatikan. Kadang-kadang ada senang seperti itu. Saya itu ingin diperhatikan dengan perbuatannya itu yang kadang-kadang nyeleneh. Jadi kerjanya teman. Dia juga kadang-kadang perbuatannya itu di luar nalar. Apakah kebutuhan anak suatu kekuasaan merasa hebat? Bisa juga bisa merasa jiwa yang paling mendel. Mesti dikasih. Kebutuhan akan kebebasan bisa saja bisa. Karena merasa bosan. Mungkin di rumah dia terlalu dikekang oleh orang tua. Berarti begitu keluar dia itu merasa, kalau bahasanya orang desa itu kayak sapi garis tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ini contoh dari semuanya ini benar. Dari kasus seperti ini, apa dari kasus Pak Darmawan, apakah semuanya benar? Iya. Mungkin karena dia itu butuh bertahan hidup. Mungkin dari pagi dia belum makan. Dia tidak diberi bekal. Dia tidak diberi uang jajan. Oke. Yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi penghubung. Lima posisi kontrol. Ini ada identitas gagal kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Yang motivasinya adalah guru berbuat. Hukumannya menghendaki menunjukkan tujuan yang menyakiti atau langsung memberi hukuman. Next lagi. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabiliskan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Ini yang dinamakan validasi atau tindakan yang salah. Ini tindakan yang salah. Kalau menanyakan keyakinan adalah dia adalah meyakini
kelas apa yang lebih yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satu yang pernah melakukan ini. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif terhadap diri. Ini berkata ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Apa Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini adalah suatu perkataan dari guru kepada murid yang melakukan kesalahan. Membuat murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, atau validasi kebutuhan. Tentang bagaimana cara kita itu mengidentifikasi masalah yang ada. Itu video tadi adalah ditampilkan bahwa ada seorang anak yang tidak lulus tugas, tapi kita ini tidak langsung menghukum, tapi itu kita mencari tahu kenapa anak tersebut tidak menyelesaikan tugas. Dengan cara apa? Mengidentifikasi masalah kenapa dia tidak menyelesaikan tugasnya. Ternyata setelah ditanya itu anak itu sudah mencoba tapi tidak bisa. Kalau tidak bisa, dia tidak mengumpulkan. Dan terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu dari menyita waktu Bapak Ibu yang seharusnya sudah ada kegiatan lain, tapi dipotong dengan ada kegiatan ini. Juga terima kasih pada Bapak Ibu sudah memberikan motivasi pada saya yang benar untuk dari kegiatan menjadi guru bergerak itu yang awalnya itu dari diri saya sendiri adalah hal yang menakutkan, tapi setelah kita jalani itu adalah menjadi hal yang menyenangkan. Dan sekali waktu itu kita bisa berkenal dengan teman-teman di luar sana, bahkan di luar kecamatan, bahkan juga bisa ada yang di luar kabupaten. Kita juga bisa belajar bareng dengan semua jenjang dari TK sampai SMK. Kita tidak dipisahkan dari SD semua, dari TK semua, dari SMK semua, dari SMP semua, tapi kita dicampur menjadi satu. Karena apa? Dalam pendidikan guru penggerak itu adalah kita mencari bagaimana kita menerapkan penanaman sesuai teori Ki Hajar Dewantara. Jadi dari jenjang yang paling rendah sampai SMK itu sebenarnya semuanya itu sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Setiabudi yang telah memaparkan materinya. Semoga kita semua bisa menerapkan nih. Tidak hanya teori saja, tapi kita sebagai pendidik bisa menerapkan ke sekolah kita sehingga sekolah kita semakin maju. Amin. Kemudian terima kasih atas ilmunya Pak Agus. Semoga CGP Angkatan ke-12 ada teman kita yang dapat ikut seperti Pak Agus ini. Kemudian untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.